Sahabat, kali ini kita akan membahas poin berikutnya atau sesi berikutnya mengenai apa yang harus kita lakukan dikala kita mulai bekerja. Tentunya sahabat punya pengalaman, saya pun punya pengalaman. Pengalaman itu bisa buruk, bisa senang, bisa gembira, bisa sedih. Ayo tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Sahabat, yang pertama waktu itu saya sampaikan bahwa apabila kita ingin menjadi newcomer yang baik, tentunya kita harus merasakan atau membuat suasana kantor kita atau tempat bekerja kita yang baru kita buat seperti rumah kita sendiri atau rumah kedua. Kenapa hal itu saya sampaikan? Karena ada poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat, kali ini saya ingin menceritakan kepada sahabat semua bahwa ada satu kisah seorang mahasiswi, kita sebut saja namanya Rani, yang berasal dari Bengkulu, dan dia kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Selama kuliah tentunya Rani menjalankan aktivitasnya seperti biasa, seperti anak sekolahan atau anak kuliahan. Dan orang tuanya dengan bangga mengatakan bahwa anaknya kuliah di Jakarta. Tibalah saat Rani selesai, katakanlah dia wisuda, mungkin selama 4 tahun lah ya normalnya. Setelah wisuda tentunya Rani diajak lagi sama orang tuanya pulang ke kampungnya dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang baik di kampung halamannya. Katakanlah si Rani ini sudah mendapatkan pekerjaan. Tentu yang namanya orang tua berharap anaknya sudah kuliah jauh dan mendapatkan pekerjaan. Tentu ada harapan-harapan tertentu dari orang tuanya. Harapannya adalah sukses di dalam karir. Tentunya sukses itu berarti selama mereka bekerja, selama si Rani bekerja itu membawakan kebanggaan buat orang tuanya. Kebetulan memang Rani anak baik. Dia pulang, mendapatkan pekerjaan, dan Rani memberikan hal-hal yang positif. Kegiatannya dia menjalankan, membantu orang tuanya di rumah, bangun tidur tentunya dia menjalankan ibadahnya, sholat yang rajin, sholat 5 waktunya, kemudian membantu pekerjaan ibunya di rumah. Jadi Rani sebelum berangkat bekerja, melakukan aktivitas yang betul-betul membantu kegiatan orang tuanya. Katakanlah Rani masih berada di rumah orang tuanya, bersih-bersih, aktivitas yang lain sampai menunggu keberangkatan. Nah, setelah Rani berangkat bekerja, apa yang dilakukan di kantor juga mengadopsi apa yang dilakukan di rumah. Setelah pulang kerja, Rani pun ikut membantu kegiatan hari-hari di rumahnya. Jadi dari pagi Rani sudah mengatur nih waktu apa yang harus dilakukan, mulai dia bekerja, pulang bekerja, sore sampai malamnya Rani tetap membantu orang tuanya. Dan ini suatu hal yang betul-betul orang tuanya menganggap Rani ini anak yang baik. Dan dengan kebaikan ini bangga orang tuanya mendoakan supaya Rani betul-betul nanti bekerja menjadikan orang yang sukses. Sahabat, dari cerita tadi itu akan menggambarkan apa yang akan kita lakukan di kantor. Katakanlah kalau Rani bangun pagi-pagi di kantor, berarti kita juga di rumah itu harus disiplin ya waktu. Kita harus mengerjakan tepat waktu, kita tidak membuang-buang waktu kita. Sehebat apapun kita tetaplah rendah hati, menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas kita. Tentunya kita harus mengikuti agenda yang telah kita tetapkan. Nah, hal lainnya, misalnya Rani tadi membantu adik-adiknya, kita juga membantu teman-teman kita.
apa yang dilakukan teman kita yang bisa kita bantu, kita bantu. Buatlah suasana itu seperti rumah kedua kita. Nah, hal lainnya misalnya dari sisi membantu, loyalitas sesama teman, saling hormat. Hal itu membuat kita disayang baik teman-teman kita ataupun atasan kita. Jika kita di rumah disayang oleh orang tua kita, tentu di kantor kita menjadi disayang juga baik teman ataupun pimpinan kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di kantor sama dengan yang kita kerjakan di rumah. Artinya pekerjaan itu, suasana itu buat suasana kantor itu menjadi rumah kedua kita. Sahabat, dari cerita Rani tadi kemudian kita implementasikan di kantor, menjadikan kantor itu rumah kedua, membuat kita nyaman. Kita nyaman, kemudian pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan baik, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian hubungan kita antar teman juga bagus, dengan pimpinan kita rasa hormat dan loyalitas tinggi. Hal ini semua bisa membuat meniti karir kita itu bisa diprediksi kira-kira nanti seperti apa karir kita. Insya Allah karir itu bisa kita raih di waktu mendatang. Sahabat, demikian motivator 5 Star Way kali ini mengenai apa yang harus kita lakukan dikala kita menjadi pekerja baru atau newcomer di dalam satu kantor. Apakah sahabat juga punya pengalaman terkait ini atau sudah dilaksanakan atau belum? Nah, bila belum melaksanakannya, harus kita introspeksi diri untuk melaksanakan hal-hal yang baik untuk kemudian hari agar kita sukses. Demikian sahabat, motivator 5 Star Way kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.